Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para tulab dan talibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersyukur kepada Allah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam membahas sejarah Islam dari Daulah Turki Utsmani. Baik, salawat dan salam semoga tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan beliau hingga akhir zaman. Amin. Taib ya talibat dan tulab yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita membahas lanjutan dari dinasti Seljuk, ya. Karena sebagaimana yang sudah Ustaz sampaikan sebelumnya, kita akan membahas dulu ya dinasti Seljuk secara ringkas sebelum kita membahas Daulah Turki Utsmani. Nah, dan kita sampai sekarang pada pembahasan Sultan Alip Arslan, ya, Sultan Alip Arslan. Nah, siapa beliau? Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Daud Ja'fari Bek bin Mikhail bin Saljuk At-Turki. Ya, namanya ini ya, nama seperti nama orang Turki. Beliau lahir di Seljuk, ya. Nama kotanya lebih tepatnya saya tidak tahu. Cuman dijelaskan ya, jelas kalau dia memang lahir di wilayah Seljuk. Tahun 1229 Masehi atau 425 Hijriah. Nah, memulai karir sebagai gubernur Khurasan di tahun 1059, alias di saat berusia 30 tahun beliau sudah menjadi kepala daerah, ya, gubernur. Nah, usia yang cukup muda untuk menjadi seorang gubernur. Sebagaimana kita tahu, yang namanya para sultan atau para khalifah, sebelum dia berkuasa menjadi khalifah, maka dia akan terlebih dahulu diberikan tugas sebagai kepala negara, kepala daerah. Sebagaimana yang kita ketahui seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau pernah menjabat sebagai gubernur Hijaz. Ya, kemudian ada Harun Ar-Rasyid, sebelum menjadi khalifah beliau pernah menjadi panglima perang, ya, atau menjadi kepala daerah di wilayah bagian Abbasiyah, ya, di wilayah Rai kalau tidak salah. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi beliau Sultan Alip Arslan rahimahullah, sebelum menjadi sultan beliau pernah menjabat sebagai kepala daerah di Khurasan, Iran, yang nantinya tentu saja akan berpengaruh dengan kehebatan beliau atau kebijakan beliau dalam memerintah sebagai sultan. Naik tahta menggantikan pamannya Tughurulbek pada tanggal 27 April 1064 Masehi. Ya, jadi ketika Tughurulbek meninggal dunia di tahun 1064 Masehi di usia 70 tahun, maka setelah itu naiklah keponakannya Sultan Alip Arslan, ya, di tahun 1064 Masehi. Beliau bagaimana karakternya? Karakter beliau adalah seorang pemimpin yang cerdas, berani, dermawan. Ya, cerdas dalam bidang kemiliteran tentunya, karena memang bangsa Turki adalah bangsa yang terkenal hebat dalam bidang militer, sehingga orang-orang Turki itu diangkat oleh Khalifah Abbasiyah sebagai para petinggi-petinggi dalam bidang militer dan administrasi. Nah, kemudian beliau juga ksatria yang pemberani, ya, dermawan. Ya, dalam literatur lain dikatakan bahwasannya beliau itu setiap bulannya mengeluarkan tidak kurang dari 15.000 koin emas atau 15.000 dinar setiap bulannya untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang ada di negaranya. Nah, lalu beliau seorang yang sangat mencintai jihad fisabilillah. Nah, ini yang penting. Dimana kalau kita lihat ya, para khalifah yang masyhur dalam sejarah Islam itu rata-rata mereka sangat mencintai jihad fisabilillah. Contohnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah seorang khalifah kaum muslimin dan beliau juga seorang angkatan laut pertama kaum muslimin yang sudah melakukan beberapa kali ekspedisi pembebasan negara-negara yang di bawah wilayah Bizantium atau Persia. Nah, kemudian ada Harun Ar-Rasyid.
Ya, bahkan beliau pernah melakukan ekspedisi atas perintah ayahnya sebagai panglima perang untuk membebaskan Konstantinopel yang sayangnya pada saat itu tidak terlaksana karena memang pihak Bizantium meminta perjanjian damai kepada kaum muslimin. Dan banyak contoh yang lain. Ya, para khalifah itu, khalifah-khalifah yang berjaya di masanya mempunyai semangat jihad yang tinggi, yang ingin menyebarkan Islam ke seluruh antero bumi. Nah, inilah yang harus kita timbulkan lagi. Seorang muslim itu meskipun dia tidak berjihad dalam artian jihad yang sesungguhnya, yang bertempur di medan perang, paling tidak seorang muslim itu mempunyai semangat jihad dalam membela agamanya dari serbuan, serangan, kritikan orang-orang kafir. Ya, dari kritikan orang-orang kafir. Kalau sekarang berjihad dengan pena tentu saja, dengan menggunakan media sosial. Jadi gunakan media sosial yang kita punya untuk berjihad. Dalam artian dalam rangka membela agama kita lewat tulisan, membantah pemikiran-pemikiran sesat orang-orang yang berusaha mendiskreditkan agama Islam. Nah, tentu saja kalau kita ingin melakukan hal itu, kita harus belajar ilmu Islam terlebih dahulu. Maka orang yang belajar ilmu Islam tujuannya lillahi ta'ala, untuk membela agama Allah, maka terhitung sebagai orang yang mujahid fisabilillah. Bahkan perkataan Dr. Labib, ya, Dr. Labib Najib hafizahullah taala itu mengatakan bahwasanya dalam zakat itu bisa bagian zakat itu diberikan kepada mujahid yang berperang, dan dia mujahid ini yang dalam bagian zakat adalah mujahid yang sukarelawan. Ya, sukarelawan itu dalam bagian zakat. Nah, sekarang kan sudah tidak ada perang terutama di negeri kita misalnya. Maka itu bisa kita berikan kepada para mujahid pena. Orang-orang yang membantah pemikiran-pemikiran sesat, ya, karena memang sekarang pemikiran sesat itu lebih hebat pengaruhnya daripada dengan ekspansi, daripada dengan invasi. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat di masa lampau. Sehingga mereka lebih senang sekarang menggunakan tulisan-tulisan yang menyesatkan kaum muslimin. Nah, orang-orang yang membela Islam lewat tulisan-tulisan itu, kata Dr. Labib, berhak juga mendapatkan bagian zakat karena mereka sejatinya adalah pejuang Islam di masa sekarang, meskipun dengan tidak menggunakan pedang dan peluru, tapi menggunakan pena mereka. Taib. Beliau juga orang yang dekat dengan ulama, dekat dengan seorang faqih di masa itu bernama Muhammad bin Abdul Malik Al-Bukhari Al-Hanafi. Ya, memastikan ya bagaimana kemudian beliau itu juga sebelum melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Bizantium, pertama yang dilakukan adalah memperbaiki dulu kondisi internal negaranya, dan itu membutuhkan waktu lebih kurang 7 tahun. Kemudian berikutnya, apa cita-cita beliau? Nah, kita lihat cita-cita beliau. Beliau seorang sultan yang besar, yang tertulis dalam tinta emas sejarah Islam. Nah, tentu kita lihat bagaimana cita-cita beliau. Cita-cita beliau adalah menaklukkan negeri wilayah Bizantium. Di negeri-negeri wilayah yang berada di bawah kekuasaan Bizantium pengen beliau taklukkan. Ya, dan beliau ingin menyebarkan ya panji-panji Islam ke wilayah-wilayah negeri kekuasaan Bizantium dan dijadikan negeri-negeri Islam. Nah, ini cita-cita besar. Orang yang besar tentu saja mempunyai cita-cita yang besar. Kemudian menghabisi Fatimiyah. Nah, ini juga cita-cita beliau. Karena memang Fatimiyah ini adalah beraliran Syiah, yang mana mereka tentu saja sedikit banyak mengganggu kestabilan negara Abbasiyah yang beraliran Sunni. Lalu keinginan beliau lain apa? Mempersatukan dunia Islam di bawah Daulah Abbasiyah yang berada di bawah dominasi Seljuk. Jadi sultan ini Seljuk yang dia bawahi, meskipun telah mempunyai negara daulah sendiri, tapi mereka tetap menginduk ke Abbasiyah, tidak memberontak ke Abbasiyah. Bahkan membantu Abbasiyah untuk mempertahankan kekuasaan mereka, bahkan tertunda kekeruntuhan Abbasiyah selama 200 tahun lebih. Ya, meskipun Abbasiyah sejatinya di masa-masa akhir mereka sudah di bawah pengaruh Seljuk, didominasi oleh kekuasaan Seljuk. Akan tetapi mereka sama-sama muslim yang sunni, sehingga mereka sama-sama kompak memberantas Daulah Fatimiyah yang beraliran Syiah. Taib, selanjutnya, nah, apa prestasi beliau? Nah,
Di antara prestasi beliau yang paling besar adalah berhasil menaklukkan Anatolia. Mana Anatolia? Anatolia sekarang Turki. Turki sekarang itu dulu adalah wilayah Anatolia, yang mana dahulu di bawah kekuasaan Bizantium. Ya, kemudian menaklukkan Armenia dan Georgia. Selanjutnya beliau menggabungkan kerajaan Mirdasia. Ya, Mirdasia di Aleppo yang masih mempunyai hubungan dengan Ayubi. Ya. Jadi Mirdasia ini di Aleppo ini mereka awalnya menginduk ke Fatimiyah, Syiah. Kemudian dipaksa ya ditaklukkan oleh Sultan Alip Arsalan dan membuat mereka itu mau nggak mau dipaksa untuk nginduk ke Abbasiyah. Jadi wilayah kerajaan Mirdasia itu akhirnya bergabung di bawah pemerintahan Abbasiyah yang Sunni. Ya. Kok main paksa Ustadz? Ya, tidak masalah. Ya, terkadang ya seseorang itu dipaksa untuk masuk surga, bukan terkadang ya. Dipaksa masuk surga tentu lebih baik daripada ikhlas masuk neraka. Nah, daripada mereka ya bergabung dengan dinasti yang beraliran Syiah yang sesat lagi menyesatkan, maka lebih baik mereka dipaksa bergabung ke Daulah Abbasiyah yang jelas-jelas beraliran Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi sehingga begitu demi menyelamatkan akidah mereka terutama, dan juga demi menyelamatkan kerajaan mereka sendiri dari orang-orangan Syiah. Selanjutnya beliau rahimahullah berhasil merebut kota Ramlah. Ya, Ramlah itu sekarang di Palestina, dan juga membebaskan Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah tadi. Nah, kita lihat ya, kalau kita renungi di sini apa cita-cita beliau. Cita-cita beliau luar biasa, ya. Dan cita-cita tadi beliau laksanakan dengan sepenuh hati sehingga melahirkan prestasi yang juga luar biasa. Ya. Beginilah orang besar. Muslim yang besar adalah muslim yang bermimpi yang besar. Ya. Sayangnya sekarang itu hilang di sebagian orang-orang muslim. Mereka hanya sibuk dengan cinta dan cinta dan cinta. Dia sibuk dengan dunia dan tidak pernah mempunyai cita-cita memikirkan bagaimana dia nanti di masa depan itu berguna, berkhidmah untuk agama dan bangsanya, terutama untuk agamanya. Kenapa? Karena yang akan dibawa mati adalah keyakinan kita terhadap agama Islam. Ya, kita nanti di alam kubur tidak ditanya kamu negaranya apa, kamu bangsa apa, tidak. Kita dikubur ditanya apa? Ditanya kamu agamanya apa? Man rabbuka, madinuka. Ya, sehingga semakin besar khidmah kita untuk agama kita, untuk umat Islam dan kaum muslimin, maka tentu lebih baik ya sebagai selaku kita yang ngaku orang beriman. Nah, kita akan berbicara di sini sebuah peristiwa yang sangat menyejarah sekali, ya, yang mana terjadi di masa Sultan Alip Arslan berkuasa, yaitu perang Malazgirt atau Manzikert, yang sekarang lokasi perang ini terletak di Turki, di Anatolia, ya, Turki sekarang. Perang ini terjadi pada tahun 1071 Masehi, berarti sekarang sudah hampir 1000 tahun yang lalu. Nah, kenapa perang ini terjadi? Perang ini terjadi karena apa? Karena Kaisar Bizantium pada saat itu yang bernama Romanos Diogenes, ya, Romanos Diogenes yang 4 itu yang berkuasa pada tahun 1068 Masehi sampai 1071 Masehi, merasa gusar dan marah dengan penaklukan atau futuhat yang dilakukan oleh Sultan Alip Arslan. Ya. Kemudian Ibnu Katsir berkata dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah, menceritakan bagaimana kisah perang ini secara detail. Ya. Pertama, Kaisar Romanos ini karena sudah marah dengan sepak terjangnya Alip Arslan, maka beliau pun berencana untuk menyerang Alip Arslan, dan tentu tujuan dia yang paling besar adalah membumi hanguskan kaum muslimin dari wilayah-wilayah Bizantium. Kaisar Romanos kemudian mengumpulkan pasukan yang amat besar, bahkan besarnya laksana gunung, kata Ibnu Katsir. Ya, itu terdiri dari gabungan beberapa wilayah negara, wilayah Romawi, kemudian Georgia dan Prancis,
Ya, jadi tentara Bizantium ini adalah koalisi dari 3 negara, Romawi, Georgia, dan Prancis. Nah, ya kalau dijumlahkan maka total pasukan mereka itu sebanyak 150 sampai 200 ribu, ya sampai 200 ribu pasukan. Nah, dan tentu saja mereka berjumlah sangat besar dan memiliki persenjataan lengkap. Ya, dijelaskan dalam buku karya Ali Muhammad As-Salabi, pasukan besar Bizantium itu membawa 400 gerobak pengangkut sandal dan paku. Kemudian memiliki pasukan sebanyak 100.000 tentara penggali, ya, dan pembuat lubang. Jadi mereka memiliki satuan khusus, ya, satuan khusus dalam urusan penggalian dan juga satuan khusus di tanah yang berlumpur. Mereka juga mempunyai 2000 gerobak pengangkut senjata, ya, lampu-lampu, alat pelempar batu atau manjanik, ketapel, ya, ketapel yang lempar batu. Nah, kemudian mereka juga mengangkut ribuan manjanik, ya, manjaniknya banyak, dan 200 laki-laki, ya, dan juga mereka tentu mempunyai sekitar puluhan ribu pasukan berkuda, ya, jumlah yang fantastis untuk sebuah pasukan, ya, dan memiliki persenjataan lengkap yang hebat pada masanya. Itu kalau sekarang mungkin mereka mempunyai pasukan yang banyak, kemudian fasilitas tentaranya juga senjatanya lengkap, seperti mempunyai senjata laras panjang, kemudian membawa tank, pesawat tempur, kapal selam, dan yang lain, lengkap lah. Nah, bandingkan dengan jumlah pasukan muslimin dan tentu saja kualitas senjata kaum muslimin, ya, pasukan Seljuk, Alip Arselan itu hanya membawa tidak kurang dari 20.000, ya, lebih kurang 20.000 pasukan. Bahkan ada yang mengatakan nggak nyampe 20.000, sekitar 15 ribuan lebih pasukan. Kita bayangkan 15.000 atau 20.000 harus menghadapi jumlah 200.000. Maka berapa orang satu orang muslim harus menghadapi berapa orang, kan gitu, minimal 10. Nah, dan juga senjata yang tidak lebih lengkap daripada senjata musuh. Nah, pertempuran berlangsung pada Jumat. Jadi dijelaskan di sini, ya, ketika pasukan sudah saling berhadapan-hadapan, sudah bertemu dalam suatu di wilayah Manzikert, itu Sultan tentu saja merasa gentar. Ya, ini manusiawi sekali seorang manusia ketika berhadapan dengan jumlah pasukan yang lebih besar daripada dia dan bersenjata lengkap daripada dia. Sultan merasa gusar dan ketakutan, ya, merasa ciut nyali beliau. Akan tetapi lihatlah bagaimana kolaborasi antara seorang pemimpin yang saleh dengan ulama Rabbani. Di sana ikutlah bersama beliau seorang ulama yang tadi, Muhammad bin Abdul Malik Al-Bukhari Al-Hanafi, ya, beliau seorang ulama Rabbani menasihati si Sultan Alip Arselan. Nah, apa perkataan beliau kepada Alip Arselan? Sesungguhnya kamu berperang untuk membela sebuah agama yang Allah berjanji untuk menolongnya dan memenangkannya di atas seluruh agama. Saya berharap Allah tidak menetapkan kemenangan ini atas namamu, maka hadapilah mereka pada hari Jumat saat para khatib sedang berada di atas mimbar-mimbar mereka, karena mereka sedang mendoakan kemenangan untuk para mujahid. Nah, jadi atas sarannya Muhammad bin Abdul Malik Al-Bukhari Al-Hanafi, itu perang kita tunda sampai selesai sholat Jumat, ya, agar nanti kaum muslimin mendapatkan wejangan-wejangan pembangkit semangat jihad dari khotib-khotib yang ada. Setelah itu, ba'da Jumat, kaum muslimin akhirnya berhadapan face to face dengan pasukan Bizantium, dan Sultan Alip Arselan pun sujud turun dari kuda beliau dan sujud dengan membenamkan semua wajah beliau ke tanah sembari berdoa memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan beliau sengaja menggunakan pakaian serba putih yang mana beliau anggap ini adalah kain kafanku jika aku wafat di medan perang ini. Jika kita menang, maka kita akan bisa mencapai cita-cita kita, dan jika kita kalah, maka kita termasuk golongan orang-orang yang syahid di medan perang, insyaallah. Nah, jadi di mata Sultan sudah tidak ada kesenangan duniawi lagi, ya.
Di mata beliau yang terbayang hanyalah kematian, kematian, dan kematian. Sehingga beliau memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat tadi ya beliau memberikan semangat kepada para pasukannya, jangan takut ya, karena sungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam kisah Daud dan Jalut. Ya, Daud dan Jalut ketika pasukan Jalut berdoa, walamma Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka ya setelah itu terjadilah apa yang terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pasukan Seljuk yang hanya berjumlah lebih kurang 20.000 orang mampu mengalahkan pasukan Bizantium yang berjumlah 200.000 orang. Pasukan Bizantium yang tewas puluhan ribu orang, dan bahkan Kaisar Romanos sendiri tertawan. Lalu Sultan mengampuni Kaisar, ya, tidak membunuh Kaisar, tapi dengan tebusan yang luar biasa mahal, yaitu 1,5 juta dinar. Kalau 1 dinar itu 2 juta rupiah sekarang, maka kalikan saja berapa triliun yang harus dikeluarkan oleh Kaisar untuk menebus dirinya dari tangan Sultan Alip Arslan. Lalu Kaisar Romanos berdiri dan menyerahkan minuman kepada Sultan dan mencium tanah sebagai tanda penghormatan kepada Sultan. Lihat betapa hinanya Kaisar, ya, setelah awalnya ingin menghabisi Alip Arslan, tetapi pada akhir beliau tertawan, harus menebus dengan harga yang sangat fantastis, dan akhirnya beliau harus memberikan minuman kepada Sultan Alip Arslan. Ini bentuk kehinaan yang luar biasa. Lalu Sultan Alip Arslan memberikan ongkos pulkam, ya, ceritanya ongkos pulkam kepada Kaisar Romanos sebesar 10.000 dinar sebagai ongkos pulkam. Lalu Sultan mengantar Kaisar sendiri sejauh 4 mil atau sekitar 5 kilo atau berapa kilo. Ya, setelah itu Sultan lepaskan si Kaisar dengan mengirimkan ditemani oleh beberapa tentara beliau, yang tentara itu membawa panji-panji Islam bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, untuk mengantar si Kaisar selamat sampai tujuan. Ini tertulis dalam bukunya Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, kekalahan memalukan ini membuat lemah Bizantium dan tak lama kemudian benar-benar hancur di tangan Turki Utsmani. Jadi peristiwa Manzikert atau Malazgirt ini betul-betul membuat dominasi Bizantium di Asia Tengah benar-benar menghilang, yang melemah. Sehingga saat itu Bizantium mulai pada titik masa kehancuran, keruntuhan. Dan tak lama setelah itu, ya, di masa Utsmani dan tentu saja di masa Sultan Mehmed II Al-Fatih, Bizantium betul-betul berakhir, ya, lewat tangan kaum muslimin di Daulah Turki Utsmani. Nah, ini adalah gambaran bagaimana situasi ilustrasi, ya, di mana pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alip Arslan yang berbaju putih ini berhasil membumi hanguskan atau memporak-porandakan pasukan gabungan Bizantium yang jumlahnya 200 lebih, ya, 200.000 pasukan. Nah, tadi di awal saya perhatikan, ini ada foto film, ya. Ini adalah cover film, judulnya Malazgirt. Ini film buatan Turki, ya. Sayangnya belum ada videonya, ya. Jika sudah ada, tentu saya sangat ingin menontonnya, dan begitu pula bagi yang offline, tentu saja nanti akan saya lihatkan video ini, tentu saja kalau sudah ada. Bagi yang online, ya, silahkan cari sendiri, ya, gitu, ya, cari sendiri video tersebut. Nah, ini video film yang bercerita tentang perang Malazgirt. Nah, tapi belum ada filmnya. Jika sudah ada, kita akan tonton bersama. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Ya, Ustadz akan perlihatkan sedikit video tentang peristiwa Malazgirt.
maaf ya ada suaranya. Kalian pilihan bisa dilihat lah video meskipun tanpa suara. Ya, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Saya bisa sampaikan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah.